Ketua kelas, siapa yang tidak masuk? Ada berapa? Satu orang ya, Henry ya, nama Henry ya. Kemana dia sakit kak? Ada surat izin? Ada. Baik. Nah sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya dan memang harus kita awali dengan doa pembukaan. Nah sekarang ibu minta Pascal bawakan kita dalam doa pembukaan ya. Dan sekarang sikap berdoa seperti apa? Nah, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Halo pada Bunda Maria, terima kasih atas hari baru yang kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan untuk kita sehingga kami bisa dan mau belajar dan Tuhan yang baik hanya kau memberkati kita berkati hati dunia selama saya raja. Terima kasih para sahabat ibu dalam doa. Nah, apresiasi kita pada hari ini yaitu aku anak yang sehat. Coba lagi, aku anak yang sehat. Sekali lagi coba, aku anak yang sehat. Ya, anak sehat, anak yang bebas dari segala mara bahaya, anak yang dibebaskan dari segala sakit penyakit musibah hal-hal tidak. Dalam dari diri dan dari keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat, ya, dan di tempat di mana kita berada. Nah, maksud dari di sini ialah, Pak, di mana kita merasa seperti kalian dulu kalian di sekolah ini, kalian merasa terlindungi tidak berada di sekolah, terlindungi. Nah, jika ada misalnya ada tawuran atau ada kasus, misalnya ada di sekolah lain, ini tawuran ini menyerang ke sekolahan kita misalnya,
yang ditentukan tadi. Ya, ada pertanyaan ini. Nah, itu pertanyaannya, tolong dikerjakan bagi kelompok sekarang silakan kerjakan tugasnya. Kerjakan tugas. Dan seperti itu ya. Soalnya revisi kalian baca. Nanti ibu minta masing-masing kelompok satu-satu perwakilan untuk presentasi ke depan. Ibu minta sekarang masuk ke dalam kelompok masing-masing setelah dibagi tadi kalian kerjakan tugasnya. Nanti masing-masing kelompok ibu minta presentasi ke depan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dan kerjakan dari sekarang. Untuk kelompok 1 sudah selesai. Lalu nomor 1, kelompok 2 sudah selesai. Belum. Nah, ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, nanti ibu bagi saja. Kelompok 1, kelompok B, kalian presentasikan nomor 1 dengan nomor 2. Kelompok 2 presentasikan nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, silakan. Yang ditimbulkan dan berlakunya di pengadilan. Berbagai tanggapan yang lain, informasi politik dan ekonomi, demokratisasi, konstitusi, keadilan kejahatan berat, kondisi kebenaran, institusi militer, keadilan sistematik dan reparasi. Menurut kalian mengapa kasus-kasus ketidakadilan terjadi di masyarakat? Ketidakadilan tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan kelas, status, kekuasaan, gender, ras, etnis, agama, dan budaya. Terima kasih. Sekarang lanjutkan kelompok 2, silakan salah satu mewakili. Demikian hal mendapat manusia bebas, manusia berintegritas, manusia merawat, bahkan memanfaatkan alam sekitar. Saatnya untuk mempunyai masa depan yang lebih baik dan seperti telah disebutkan di atas, maka akhirnya membawa manusia pada suatu kewajiban. Demikian juga pasal-pasal yang dilarang menerima manusia. Pasal 24 ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyebarkan atas kebencian atau memusuhkan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan. Terima kasih. Nah, jawaban dari masing-masing kelompok sudah benar, sudah betul. Seperti itulah yang harus kita hindari. Seperti itulah yang harus kita lakukan untuk menghindari bagaimana cara melawan ketidakadilan yang sering terjadi di masyarakat. Habis itu, mengapa sering terjadi kasus-kasus
mengasihi, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan dengki, iri hati terhadap sesama. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan jika kita melihat teman yang sukses atau teman yang memiliki barang yang ingin kita miliki tapi kita tidak mampu, sebaiknya atau seharusnya kita tidak memiliki sikap dengki, sikap iri, atau kita bersyukur karena dia bisa memiliki barang tersebut. Nah, kita juga tidak boleh merasa rendah diri. Dia orang kaya, aku orang miskin. Ingat, di mata Tuhan tidak ada bedanya kaya atau miskin, tinggi atau rendah, baik atau buruk, semuanya sama. Ya, jadi jangan merasa direndahkan, jangan merasa dikucilkan. Kita bersyukur karena kita sudah diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna. Ketiga, keadilan. Nah, di situ sudah sangat jelas kita perhatikan di video tadi, yang punya uang, yang punya mata, dia akan disanjung, diutamakan, dan dianggap paling terdepan, ya, yang luar biasa. Nah, perlakuan terhadap yang tidak punya uang, yang tidak punya apa-apa, apa yang kita perhatikan di video tadi, mereka diapakan, dicampakkan, diasingkan, bahkan tidak dipedulikan. Nah, video tadi mengajarkan kepada kita hendaklah atau jangan sampai hal itu terjadi di dalam diri kita. Ya, contohnya seperti kalian anak sekolah pagi-pagi berangkat dari rumah, harusnya sampai ke sekolah, ternyata nyangkut di kantin. Kenapa? Udah, ayo kita ke warung aja, kita ke Makse aja. Nah, ada kok satu bungkus. Itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia atau tidak? Ya, hak kalian itu untuk belajar, untuk sampai ke sekolah, ya kan? Nah, kalian sudah melanggar hak asasi kalian untuk tidak sampai ke sekolah dengan alasan atau karena ada yang menyuap kalian dengan sebungkus rokok atau sebungkus rokok, kalian sudah melemah. Seperti itulah yang diajarkan di video tadi. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu, ya. Hindari berteman dengan siapapun boleh, tetapi kita harus mengambil dari sisi positif. Jangan ikut yang negatif, ya. Tujuan kalian ke sekolah, tujuan kalian di sekolah untuk belajar, bukan untuk bolos, bukan untuk lompat panjang, tapi untuk belajar. Ya. Tidak lama kalau kita belajar di sekolah, hanya sebentar. Ya, dan jangan menjadikan sekolah ini sebagai penjara atau sebagai tempat yang tidak nyaman bagi kalian. Salah. Sekolah ini tempat kalian dididik, kalian ditempa akan menjadi anak yang sukses, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan gereja. Ya. Nah, itu mengajarkan kalian seperti itu. Pelajari tentang hak asasi manusia itu kan sudah jelas pelanggarannya seperti apa, ajaran gereja seperti apa, ajaran Yesus itu seperti apa, ajaran Konsil Vatikan kedua 17 artikel 29 seperti apa. Nah, dari situ apa yang bisa kita petik bagi hidup dan kemudian hari. Andre, apa yang bisa Andre petik dari pelajaran ini atau Andre ambil nilai dari pelajaran pada hari ini untuk hidup bertanya untuk hidup sehari-hari? Dari video tadi sudah jelas ya. Coba itu apa Bu? Yang bisa diambil atau dipetik dari pembelajaran pada hari ini, nilai positif dari pelajaran hari ini bisa kalian ambil apa? Coba bisa apa bisa di dalam lingkungan sekolah aja, lingkungan sekolah dari pembelajaran tadi. Bisa ambil kepada teman, ya. Pasal perempuan dengan laki-laki. Coba tarik. Kan bisa diambil dari pelajaran hari ini.
suap-suapan, sogok-sogokan itu tidak baik, itu tidak benar karena itu dilanggar oleh negara dan gereja, ya. Ingat, jangan mengiring sesama manusia secara tidak adil. Ya. Nah, yang dapat kita kutip dari pelajaran hari ini yaitu saya akan lihat di sini. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia adalah hak hidup, hak atas keyakinan keagamaan, hak atas harta milik, hak politik, hak atas perlindungan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas tempat tinggal, dan hak atas pendidikan dan sebagainya. Nah, ini tempat tinggal, pendidikan, ya. Nah, selama di sini kan sudah merasa hak kalian terpenuhi, kan? Nah, hanya terkadang kita tidak memenuhi hak kita sendiri, malah untuk datang ke sekolah. Terus hak-hak tersebut sering ditanyakan oleh orang perorangan, kelompok atau negara. Yesus berani berdiri pada pihak yang kurang beruntung, berdosa, orang miskin, wanita, orang sakit dan tersendirikan. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, dengan semangat kasih yang tanpa pamrih, tanpa kekerasan, Yesus membela mereka yang tertindas. Nah, perkuat iman dengan rajin berdoa, ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan apa yang berdoa untuk Amin.